Saudara dikasih Tuhan, haleluya. Baik juga yang tidak di rumah. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan kita Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Saat ini kita mau bersyukur untuk kebaikannya yang begitu tidak pernah habis-habis. Begitu murah hatinya kepada kita semua. Haleluya. Hanya karena kemurahan Tuhan kita bisa ada di sini. Hanya karena kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena anugerahnya. Dia begitu murah hati kepada kita semua. Rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau baik bagi kami Tuhan. Buat saudara yang dikasih Tuhan, sama-sama kita mengucap pujian yang kita mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan.
Sore menjelang malam ini Tuhan, Kau baik bagi kami selalu di hidup kami. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Bersorak-sorai dengan sukacita Kau berikan. Biarlah Tuhan, Kau berkati ibadah ini. Urapi kami semua, terkhususnya oleh hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu ya Bapa, menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan sukacita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita bisa kasih senyum kanan kiri, depan belakang. Iya, kita berikan senyum yang manis kita. Walaupun mungkin tertutup oleh masker, tapi terlihat dari mata sipit dikit gitu ya. Haleluya. Baik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Kasihnya selalu baru, rahmatnya selalu baru buat kita semua. Kita nyanyikan lagi ini dengan sukacita dan juga dengan tepuk tangan kita. Haleluya. Sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selamanya. Dialah Allah kita sungguh murah hati. Tidak ada yang terbaik lagi seperti Dia. Haleluya. Masuk terbangnya bersyukur dengan hati penuh pujian. Masuk terbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Amin. Bersyukur.
Terima kasih Tuhan. Saat ini kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya hati kita dipenuhi dengan firman-Nya yang membuat kita mengalami suatu perubahan hidup yang baik. Haleluya. Kami ingin Tuhan mengenal-Mu lebih dalam lagi melalui firman-Mu yang akan disampaikan. Kami tidak bisa Tuhan membanggakan kehidupan kami. Apa yang kami punya ini adalah milik-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Haleluya. Kita menaikkan pujian, kita katakan, tak ada yang kubanggakan. Ajar kami mengenal-Mu Tuhan.
merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadirat-Mu. Raja di atas segala raja, pencipta kalik langit, bumi, laut, dan segala isinya. Engkau juga yang menciptakan kami. Engkau layak terima hormat dari kami, layak terima sembah dari kami. Berfirmanlah ya Tuhan, ajar kami, didik kami menjadi anak-anak yang berkenan kepadamu. Ampuni kalau masih banyak kekurangan, ampuni kalau masih banyak kelemahan, tetapi kami mau belajar, kami mau taat, kami mau belajar tunduk patuh dan hormat padamu. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, bahkan ruangan ini, tempat ini, karena firman-Mu suci dan kudus adanya ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga percaya ada kuasa di dalam firman-Mu. Firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Kami siap diberkati oleh Engkau. Kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama, amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Raja di segala abad. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, selamat beribadah kembali di tempat ini. Kita percaya ibadah itu tidak sia-sia. Amin saudaraku. Ibadah itu mengandung janji Tuhan, dan kita harus yakini, kita harus percaya. Karena itu Bapak Ibu saudaraku, mari kita utamakan ibadah di dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun secara berjemaat bersama-sama seperti ini. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita harus imani bahwa ibadah itu mengandung janji, karena demikianlah firman Tuhan berkata, ketika kita di bumi, ketika kita di surga nanti, ada janji-janji Tuhan yang menyertai di dalam ibadah kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan harus kembali kepada kasih mula-mula. Amin saudaraku. Kekristenan harus terus mau belajar firman Tuhan. Kita harus terus berkaca kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena itu saya tidak jemu-jemu mendorong Bapak Ibu Saudaraku untuk selalu mau rajin belajar firman Tuhan. Menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan. Supaya kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang berkenan, bagaimana menjadi pribadi yang seperti Tuhan inginkan. Demikian juga sebagai gereja, saudaraku. Ya, saya sebagai gembala juga bergumul bagaimana menjadi gereja seperti yang Tuhan inginkan, jemaat seperti yang Tuhan inginkan, saudaraku. Kita diingatkan dalam kitab Wahyu bahwa jemaat itu tidak boleh kehilangan kasih mula-mula. Amin, saudaraku. Tidak boleh cinta kita kepada Tuhan itu luntur, ya, bahkan berkurang pun tidak boleh. Karena Tuhan menghendaki agar kita menyala-nyala roh kita, semangat kita di dalam menyembah Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal yang penting sebagai gereja Tuhan, yaitu firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus tidak boleh terpisahkan. Dia harus selalu bersama-sama, terus ada di dalam hidup kita. Baca firman itu sangat bagus, sangat baik. Tetapi juga menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran itu sangat bagus, sangat baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di bulan Maret ini, tema sinode yang sama, yaitu membangun karakter Kristus. Apa, saudaraku? Membangun karakter Kristus untuk bulan Maret ini. Nah, membangun karakter Kristus itu tidak cukup hanya untuk bulan ini saja, tetapi sepanjang kekristenan kita, saudaraku, sepanjang kehidupan kita, ya, kita
terus belajar membangun karakter Kristus di dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kamu bukan milik kamu lagi, kamu milik Tuhan. Dan Tuhan punya rencana, saudaraku, agar setiap orang, sebanyak mungkin orang diselamatkan. Dan melalui kitalah gerejanya, saudaraku. Melalui kitalah kita boleh menjadi pembawa-pembawa terang, pembawa-pembawa kabar baik, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Kalau garam itu menjadi tawar, ya, kalau terang itu menjadi padam, maka tidak lagi berguna. Itu sebabnya, saudaraku, kita terus mau belajar firman Tuhan, ya, supaya kita bercermin bagaimana menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Dan kita mau selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, ya. Nah, saudaraku, tema minggu ini itu mengenai murah hati. Apa, saudaraku? Murah hati. Ya. Murah hati. Murah hati itu dermawan atau berbelas kasihan. Ini juga bagian dari karakter Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus memiliki penuh belas kasihan kepada banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus kalau tidak dimotivasi dengan belas kasihan, tidak mungkin dia mau bahkan rela mati di kayu salib, saudaraku. Dia meninggalkan sorga yang mulia, setiap detik, setiap saat disembah. Tetapi Alkitab berkata karena begitu besar kasihnya, dia mau datang meninggalkan itu, mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita, seperti manusia. Dia kosongkan, dia tinggalkan kemuliaannya. Oleh karena belas kasihan, oleh karena kasihnya. Dan belas kasihan itu juga harus ada pada kita, saudara. Ya. Belas kasihan itu harus ada pada kita, supaya kita juga bagaimana belajar untuk peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Dan ini harus menjadi motivasi gereja. Gereja ada menjadi garam, menjadi terang. Gereja ada harus memiliki belas kasihan agar banyak jiwa yang diselamatkan. Dan ini harus menjadi doa kita, harus menjadi kerinduan kita. Memang, saudaraku, tidak dipungkiri bahwa kita pun punya persoalan, punya masalah. Ada kebutuhan. Bagaimana kita melangsungkan hidup ini, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Tetapi ini tidak boleh menghalangi panggilan kita sebagai gereja. Amin, saudaraku. Tidak boleh menghalangi panggilan kita sebagai murid Kristus untuk peduli kepada jiwa-jiwa agar mereka diselamatkan. Karena ini adalah ketentuan, saudaraku. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, bagaimana Tuhan Yesus menegur gereja-gereja, bagaimana Tuhan Yesus membenci gereja-gereja yang memperkaya diri, ya, yang hanya mementingkan diri. Kalau Bapak Ibu baca Wahyu 2 dan 3, ya, saudara bayangkan jemaat di Laodikia merasa hebat, sudah kaya, sudah bisa memperkaya dirinya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, engkau miskin, engkau telanjang, engkau hina. Tetapi jemaat di Semirna, saudaraku, jemaat di Semirna, jemaat yang benar-benar miskin, tidak memiliki harta kekayaan, tetapi Tuhan katakan, engkau kaya. Jadi, saudaraku, bagaimana kita
harus mau terus bercermin kepada firman Tuhan, menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Tuhan memandang kita berbeda dengan manusia memandang. Manusia memandang rupa, tetapi Tuhan memandang hati kita. Ya. Cara pandang Tuhan itu berbeda, saudara. Demikian juga kepada gereja-gereja, kepada jemaat-jemaat, kepada orang percaya. Kita pun harus mau bagaimana bercermin kepada firman Tuhan, menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Inilah pergumulan kita selama di bumi ini, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudaraku. Ya. Mungkin kita bisa saja tidak peduli, saudara. Ya, bisa. Ya. Berapa banyak orang Kristen yang tidak mau care, tidak mau peduli. Tetapi saatnya ada pengadilan Kristus, ada pengadilan Allah, saudara. Ya. Dan di situ nanti Tuhan berkata, ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makan, ketika aku haus engkau tidak memberi aku minum, ketika aku telanjang engkau tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit engkau tidak mengunjungi, engkau tidak berdoa, ketika aku di penjara engkau tidak menengok aku. Tuhan, kapan engkau sakit, kapan engkau telanjang? Apapun yang kau lakukan, jika itu kau lakukan untuk aku, maka engkau melakukannya untuk aku. Ya. Dan enyalah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Jadi bukan karena kita cukup percaya kepada Yesus, tidak, saudara. Kita harus mengerjakan apa panggilan Tuhan bagi kita secara pribadi maupun bagi gereja. Ya. Jadi Tuhan juga menyelamatkan orang, Tuhan juga memberikan pujian karena jemaat tersebut, orang tersebut ya melakukan apa kebaikan-kebaikan yang Tuhan inginkan, di mana memberi makan, di mana memberi minum, ya. Ini merupakan bagian dari karakter Kristus dan kita sebagai orang percaya, saudara. Kita pernah, ya, gereja memang menyediakan sembako. Kita pernah ke yatim piatu memberikan, membawa makanan. Kita pernah lakukan itu. Kita pernah pelayanan ke rumah sakit atau ke penjara. Tetapi ini tidak boleh padam, saudaraku. Ini harus terus ada, menyala-nyala di dalam pelayanan kita. Amin, saudaraku. Tidak boleh hanya sekali-sekali, tetapi ini harus menjadi panggilan kita. Ya. Coba kita baca, saudaraku, Matius pasal 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7, kita baca 2-3 ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin, saudaraku. Ya. Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Yesus berkhotbah kepada murid-murid, kepada orang banyak, bagaimana hukum kerajaan Allah itu. Salah satu hukum kerajaan Allah adalah harus murah hati, harus punya belas kasihan, harus mau suka memberi, memberikan pertolongan. Ini adalah karakter sifat orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Harus menjadi karakter sifat anak-anak Tuhan
orang-orang percaya, ya. Salah satu bukti bahwa orang ini diselamatkan oleh Tuhan, orang ini mendapatkan kasih Tuhan, maka mereka berbuat kemurahan hati. Amin, saudaraku. Kemurahan hati ini adalah dampak, saudaraku, akibat oleh karena kasih Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Kasih Tuhan yang lebih dulu menjamah, mengubah hidup kita, maka kita menyalurkan kasih itu. Dan kasih ini tidak boleh padam, saudaraku. Ya. Apakah kasih ini bisa padam? Bisa. Ya. Karena Alkitab katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Terkadang kita jemu, saudara. Terkadang kita tidak mampu. Kenapa? Karena mulai memikirkan diri sendiri, mengutamakan kepentingan diri sendiri, saudaraku. Ya. Jadi murah hati ini adalah perintah Tuhan, ya. Dan oleh karena ini perintah Tuhan, maka orang-orang yang melakukannya akan mendapatkan pahalanya, akan mendapatkan upahnya, karena ini adalah perintah Tuhan. Tetapi tentu perintah ini bukanlah tidak ada alasannya. Mengapa Tuhan perintahkan ini? Tentu oleh karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Oleh karena Tuhan mengasihi kita lebih dulu, maka kita pun harus mau memiliki belas kasih ini, saudaraku. Apalagi dalam kondisi seperti ini, ya. Memang kita ditantang, saudaraku. Ya, bagaimana melakukan firman Tuhan, di samping kita juga punya kebutuhan, kita punya keperluan, tetapi sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita harus tidak boleh melupakan perintah Tuhan ini. Ya. Jadi murah hati adalah sebuah perintah, saudara. Ya, coba kita baca Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Kita baca, saudaraku, 2-3 ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Amin, saudaraku. Ya. Like son, like father. Demikianlah anak seperti bapaknya. Ya. Kan ada lagu pujiannya juga. Seperti Bapa sayang anaknya. Kita kenapa harus bermurah hati? Karena Bapa kita murah hati. Amin, saudaraku. Bapa kita yang di sorga adalah Bapa yang penuh belas kasih, penuh murah hati. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Murah hati itu artinya dia tidak pandang bulu, ya, seperti hujan diturunkan kepada semua orang, baik yang jahat maupun yang baik. Tuhan tidak pilih bulu, kasihnya dia limpahkan, saudara. Ya, contohnya seperti panas, seperti matahari, demikian kepada semua orang. Murah hati Tuhan itu jelas dinyatakan dengan tidak pilih kasih. Dan Tuhan oleh karena kasihnya yang begitu besar kepada kita, dia perintahkan kepada kita untuk juga mengerjakan belas kasih ini, kemurahan ini. Dan kemurahan ini juga, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, bukti sebagai kita menjadi manusia baru. Orang-orang yang menjadi manusia baru
dia harus memiliki kemurahan hati. Oleh karena Bapa kita yang murah hati, maka kita sebagai anak-anaknya, sebagai manusia yang sudah dibaharui, kita pun harus memiliki kemurahan hati. Amin, saudaraku. Ya. Tentu tidak harus dengan uang, ya. Ada banyak hal yang kita kerjakan kebaikan-kebaikan kita, ya. Coba kita baca Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Kita baca saudara, 2-3 ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudaraku. Ya. Perikop ini judulnya adalah manusia baru, ya. Di mana tentu harus ada perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Manusia lama, dia tidak mengenal Allah, tidak ada persekutuan dengan Allah. Tetapi manusia baru, dia mengenal Allah, mengenal Bapaknya, dan ada persekutuan dengan Bapaknya. Harus ada perubahan-perubahan. Tidak boleh sama dengan manusia yang lama. Dia harus berubah. Oleh karena dia menjadi manusia baru. Kemurahan hati itu juga merupakan bagian, contoh, bukti dari kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memerintahkan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan bukan hanya kepada orang-orang yang di dalam Kristus, tetapi pada perjanjian lama pun, ya, orang-orang percaya di perjanjian lama harus melakukan hal yang sama. Mereka juga didorong, mereka juga dimotivasi untuk mengerjakan hal-hal yang sama, ya. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab adalah pribadi-pribadi yang murah hati, saudara. Mengapa? Karena Allah yang sama, baik Allah perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah Allah yang sama, saudaraku, ya. Kita baca dalam Mazmur 112 ayat 9. Mazmur 112 ayat yang 9. Kita baca 2-3 ya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Amin, saudaraku, ya. Perikop ini berjudul adalah manusia benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dia memiliki belas kasih, dia memiliki kepedulian, dia memiliki kemurahan hati. Kita harus melakukan ini. Oleh karena Bapa kita yang lebih dulu bermurah hati kepada kita, yang lebih dulu mengasihi kita. Apakah ada gereja-gereja yang menjadi contoh di dalam Alkitab, gereja-gereja yang melakukan kebaikan-kebaikan? Ada, ya. Ada, saudaraku. Jemaat-jemaat, gereja-gereja yang melakukan kebaikan-kebaikan, baik untuk pelayanan maupun bagi orang percaya sesama, itu ada, saudara, ya. Jemaat mula-mula, kita lihat bagaimana jemaat mula-mula ini, ya, mereka membentuk satu kepengurusan agar ada makanan di rumah Tuhan, agar ada banyak orang percaya tidak berkekurangan.
Mereka melakukan itu, saudara. Ya. Mereka bahkan ada yang menjual harta miliknya untuk diserahkan kepada gereja agar ada makanan di rumah Tuhan. Ada, saudara. Coba kita baca jemaat di Antiokhia, Kisah Rasul 11 ayat 29 dan 30. Jemaat di Antiokhia. Ada jemaat di Yerusalem, ada jemaat di Antiokhia, ya. Ini gereja mula-mula. Kita baca, saudara, 2-3 ayat. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimnya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Amin, saudaraku. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ya. Jadi jemaat mula-mula juga memang jemaat yang peduli, yang care kepada jemaat sesamanya. Ya. Mereka juga mau memberi, membagikan. Dan dalam kondisi saat ini, saudaraku, ada banyak saudara-saudara kita yang berkekurangan, yang perlu diberi dukungan, ya. Dan kita harus belajar peduli, saudara. Memang terus terang, saudaraku, bahwa ada banyak pelayanan kita yang tersendat, ya, oleh karena keuangan menipis, sehingga kita tidak dapat berbuat banyak. Kalau hanya mengandalkan 1 atau 2 orang, tidak mungkin bisa, saudara. Jadi saya mendorong Bapak Ibu, ya, saudara, belajar peduli sebelum kita ke tempat-tempat lain. Mari peduli kepada pelayanan di mana kita berjemaat, di mana kita bergereja, agar ada makanan dan minuman di rumah Tuhan, agar ada kita saling berbagi kembali, ya. Gereja bisa mengadakan sembako, membagikan kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, yang membutuhkan, ya. Gereja bisa berjalan dengan baik, saudaraku, ya, agar ada setiap, ya, sound system semua, ya, bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belajar peduli kepada gereja di mana kita berjemaat, di mana kita beribadah, ya. Tentu harus dengan rela hati, harus dengan sukacita memberi, tidak boleh terpaksa, ya. Karena saya juga belajar untuk tidak hidup mengandalkan kepada manusia, ya. Tetapi saudaraku, karena kita sama-sama berjemaat di tempat ini, saya sebagai gembala harus mengajar, harus memberitahu, mendorong, ya. Karena kan kita tempat juga harus disewa, dibayar, ya kan? Dan juga bagaimana kegiatan-kegiatan lain dapat berjalan, ya. Seperti yang saya katakan tadi, agar ada makanan di rumah Tuhan, kita juga harus mau belajar, ya, memberi. Apakah ada jemaat-jemaat lain yang melakukan kebaikan-kebaikan, yang melakukan menolong hamba-hamba Tuhan? Ada, saudara, ya. Kita lihat Filipi pasal 4 ayat 14 sampai 16. Filipi pasal 4
ayat 14 sampai 16. Kita baca saudara, 2-3 ya. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kami telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi jemaat di Filipi adalah jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Ada banyak jemaat-jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Tetapi saudaraku, jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang dia sadar, dia berhutang kepada Rasul Paulus. Mengapa dia berhutang kepada Rasul Paulus? Karena memang berita Injil itu adalah berita keselamatan. Keselamatan itu lebih besar dari dunia ini. Apa artinya dia hidup kalau dia tidak diselamatkan? Karena oleh pemberitaan Rasul Paulus lah mereka mendapatkan keselamatan. Dan mereka merasa berhutang, sehingga dia mendukung pelayanan Rasul Paulus. Mereka membantu pelayanan Rasul Paulus. Jemaat di Filipi ini, saudara, ya. Ada banyak, kalau Bapak Ibu baca di dalam Alkitab, disarankan untuk menolong pekerjaan-pekerjaan Tuhan, agar pekerjaan Tuhan ini bisa meluas, saudaraku, ya. Penginjilan bisa jalan, ya. Tentu harus ada yang menyokong, yang mendukungnya, ya. Dan kalau Bapak Ibu sadar oleh karena ini adalah pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan tidak akan, ya, melupakan. Tidak. Dalam kitab Ibrani, ya, Tuhan tidak melupakan jemaat di Ibrani ini. Karena jemaat di Ibrani ini dia melakukan, menolong, ya, hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudaraku, ya. Jadi kita pun harus sadar, kita juga harus dengan pengertian yang benar, ya. Tentu dengan sukacita, dengan sukarela, ya, kita mengerti bahwa ini adalah panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan, maka dia mau melakukan itu. Apakah ada lagi jemaat-jemaat lain? Ada, saudara, ya, jemaat di Makedonia. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 kita lihat. Jemaat di Makedonia. Dua Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Kita baca 2-3 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin, saudaraku, ya. Jemaat di Makedonia, mereka
memberi, menolong, membantu pekerjaan Tuhan melampaui kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka sadar, saudaraku, bahwa ini harus didukung, ini harus berjalan, ya. Dan mereka sekalipun miskin, sekalipun kekurangan, tetapi mereka mau memberi. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus bermurah hati? Karena Bapa kita yang di sorga adalah Bapa yang murah hati, penuh belas kasihan. Kita pun harus memiliki rasa belas kasihan, ya. Jangan kita ditipu oleh setan, ya. Kita sudah diselamatkan, kita adalah milik Tuhan. Kita bukan milik kita lagi, saudara. Kita orang-orang yang diselamatkan adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menjadi garam, menjadi terang di dalam dunia ini. Nah, bagaimana, saudara? Ya, kita meresponi panggilan Tuhan ini. Jadi bukan karena kita harus banyak duit dulu baru kita bisa memberi, tidak, saudaraku. Ya, jemaat di Makedonia jemaat yang miskin, jemaat di Smyrna jemaat yang miskin, tapi mereka punya kepedulian, mau memberi, saudara. Kalau saudara nunggu kaya, ya, nunggu saya gajinya 50 juta sebulan, ya kan, nunggu punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, punya ini baru memberi, ya sulit, saudaraku, ya, sulit. Tapi kalau kita belajar memberi dari kekurangan kita, itu luar biasa, ya. Kita terpanggil, ya, kita didorong untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan berpikir saudara nunggu kaya dulu baru saudara mau memberi, jangan, ya. Tapi belajar bahwa saudara sudah diberi oleh Tuhan. Belajar bahwa saudara sudah dikasihi oleh Tuhan. Saudara adalah anak-anak Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan saudara dipanggil menjadi garam dan terang. Maka saudara harus melakukan, tentu dengan kemampuan, tentu dengan keberadaan kita sendiri, ya. Kemampuan sesuai kekuatan kita. Ya, walaupun jemaat di Makedonia itu luar biasa, saudara, ya. Coba kita lihat, saudaraku, bagaimana ada anak-anak Tuhan, ya, memberi dari kekurangannya. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44 kita baca, saudara, 2-3 ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara bayangkan, ya kan? Jadi jangan nunggu kita kaya dulu. Ya, memberi itu adalah merupakan satu rasa syukur kita. Oleh karena Tuhan menyelamatkan kita, oleh karena Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, menjadikan kita ahli warisnya, memanggil kita untuk menjadi garam dan terang,
maka kita harus punya kepedulian, saudara. Harus punya kasih. Walaupun kita memang ada keperluan, ada kebutuhan, saudaraku. Tetapi kalau kita melihat saudara kita membutuhkan, ya, kita pun harus memiliki rasa kepedulian ini. Tidak boleh kita mengeraskan hati, saudaraku. Ya. Ini adalah sebuah panggilan. Ya. Jadi bukan hanya jemaat-jemaat, tetapi saudara kalau baca ada banyak, ya, tentu karena waktu, ya. Di dalam Kisah Rasul saya mencatat ada Barnabas, dialah yang memanggil Saulus, ya. Paulus dialah yang menolong Paulus untuk merangkul melayani bersama-sama. Barnabas menjual semua harta miliknya dan memberikannya, ya. Saya rasa ini penting juga kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 36 37. Ada banyak contoh-contoh, saudaraku, dalam Kisah Rasul. Ada Dorcas, ada Lydia, ya. Coba Barnabas ini kita baca, saudara. Kisah 4 ayat 36 37. Kita baca 2-3, ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin, saudaraku, ya. Jadi Barnabas, ya, dia peduli kepada pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Walaupun dia sendiri adalah seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia merangkul Paulus untuk mau melayani bersama-sama. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia tahu bahwa pekerjaan Tuhan itu membutuhkan dana, membutuhkan biaya, saudara. Maka dia mengerti dan dia peduli, saudaraku. Ya, jadi jangan saudara nahan-nahan persembahan. Aduh, pendetanya udah gendut ini, gak apa-apa lah, gak usah ngasih banyak-banyak, nanti nambah gendut lagi, nambah gemuk lagi. Bukan, saudara, ya. Ada orang memberi, ngapain diberi, dia udah kaya ini. Nah, ini salah, saudaraku. Jadi memberi itu oleh karena perintah Tuhan, memberi oleh karena peduli supaya ada makanan dan minuman di rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, itu adalah firman Tuhan. Dan berilah dengan sukacita, ya, supaya ada makanan di rumah Tuhan, ya, supaya kita bisa berbagi, saudaraku, ya. Jadi jangan kita berpikir yang negatif ketika kita memberi, ya. Kita harus percaya orang-orang yang mau memberi, ya, itu tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan membalas, ya, berlipat kali ganda sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan, ya. Jadi kita memberi tanda kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita tidak memberi, maka kita juga akan mendapatkan hukuman dari Tuhan, seperti dalam perumpamaan, ya, Matius 25 itu, ya, kambing dan domba yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Mereka tidak diperkenan oleh Tuhan karena ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makanan, ketika aku sakit engkau tidak mengunjungi aku, maka Tuhan katakan enyalah dari hadapanku. Jadi jelas, saudaraku, kalau kita tidak mau bermurah hati, kita pun akan ditegur oleh Tuhan, ya. Coba kita baca Amsal 28 ayat 27. Amsal 28 ayat 27. Kita baca, saudara, dengan mantap 2-3, ya.
Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Ya. Jadi kita tidak akan berkekurangan kalau kita memiliki kemurahan hati, belas kasihan. Jangan takut berkekurangan, saudara. Lalu kalau kita tidak mau memberi, Alkitab katakan kita tidak beriman, ya, karena yang beriman itu dilihat dari perbuatannya, dilihat dari apa yang dia lakukan. Engkau percaya, engkau beriman, tetapi buktikan dengan perbuatanmu bahwa engkau beriman, engkau anak-anak Allah, engkau melakukan pekerjaan Allah. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar orang beriman. Kita melakukan perintah Tuhan, karena ini adalah perintah Tuhan, saudaraku. Ya. Lalu dikatakan bahwa tanda kita mengasihi, karena Allah yang sudah mengasihi kita. Kita sebagai anak-anak Allah, kita juga mengasihi. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Ya. Ayat yang terakhir. Haleluya, saudara. Ayat yang terakhir. Tapi ada bagian A sampai F. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Kita baca, saudara. 2-3 ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam jamuan kudus. Kita akan nyanyikan pujian sejauh timur dari barat.
kita bangkit berdiri. Merenung kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tema firman Tuhan kali ini mengenai murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah tanda orang percaya. Ini adalah bukti bahwa kita dipenuhi Roh Kudus. Ini adalah tanda bahwa kita orang yang sudah dibenarkan. Karena kita memiliki kemurahan hati. Kita memiliki belas kasihan. Kita memiliki rasa kepedulian. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bertobat. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Karena seringkali kita mementingkan diri sendiri. Seringkali kita hanya memperdulikan diri sendiri. Kita tidak mau belajar melihat lingkungan kita, sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan kasih kita, membutuhkan dukungan kita. Biarlah kita minta pengampunan. Biarlah perjamuan kudus ini mengubah hidup kita. Biarlah kita dibaharui kembali. Kita diberi semangat lagi oleh Tuhan. Karena apa yang ada pada kita adalah dari Tuhan. Apa yang kita punya adalah Tuhan yang kasih, Tuhan yang beri. Marilah kita mau berdoa, ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan.
Adakah di antara Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa untuk mau belajar peduli, untuk mau belajar mengasihi? Memang ini tidak mudah, tetapi ini harus kita kerjakan, harus kita lakukan, karena ini adalah panggilan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan dukungan kita, ada banyak orang-orang yang membutuhkan kepedulian kita. Belajar, jikalau itu orang, jikalau kita orangnya yang membutuhkan dukungan doa, mari kita berdoa bersama. Hamba berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau mengerjakan panggilan Tuhan atas kami, agar kami menjadi garam dan terang, agar ada banyak orang yang menikmati kehidupan kami, yang merasakan kasih kami, yang merasakan kepedulian kami. Tuhan tolong kami Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah milik-Mu, kami adalah kepunyaan-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami, Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami, Roh Kudus mengurapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kami garam dan terang di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberkati, dipakai oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ada banyak orang yang diselamatkan ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Betapa besar kasih. Kita naikkan pujian. Betapa besar. Silakan duduk saudaraku. Petugas perjamuan kudus sedang memberikan kawan Tuhan. Tuhan memberkati.
angkat roti kita. Roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang tersalib, yang terpaku oleh karena kasih-Nya kepada kita. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan dalam nama Tuhan. Naikkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tersalib oleh karena kami, bermahkotakan duri, dipaku, ditumbak oleh karena kasih-Mu kepada kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan. Cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum darah. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus sembuhkan. Karena Engkau yang selalu memberikan kami berkat anugerah dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan di tempat ini, yaitu biarlah kiranya memberkati setiap kami ya Bapa di dalam memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sebentar untuk kesediaan Ibu Vera Nababan yang akan menjalankan kantor persembahan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik.
tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru bagi kita semua. Baik yang mau ikut ibadah online juga bisa. Di sini terbatas untuk orang-orangnya, dan biarlah saat ini kita akan tutup dan akhiri ibadah kita dalam doa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Kita mau doakan untuk bangsa negara kita. Biarlah bangsa negara kita ini semakin merata di dalam program vaksin COVID-19, sehingga ada pemulihan untuk bangsa negara kita. Biar Tuhan jamah untuk semua orang-orang yang bertugas di dalam menjalankan tugas mereka di dalam vaksinisasi akan COVID-19. Kita berdoa juga untuk gereja ini, biar Tuhan terus memberkati dan mengurapi gereja ini. GBI Agusta semakin Tuhan urapi, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang ada, yang hadir pada saat ini maupun yang beribadah di rumah. Kita berdoa untuk mereka semua. Mari kita satu di dalam doa dan naikkan suara kita bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Engkau begitu baik Tuhan bagi kami, di mana kami Tuhan bersyukur memiliki Tuhan Allah yang begitu sangat luar biasa, yang begitu sangat baik bagi kami. Kemurahan-Mu yang selalu ada pada diri kami Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah Kau sampaikan ya Bapa, melalui hamba-Mu Bapa Titus. Kiranya Tuhan memberkati ya Bapa, untuk firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami, mengubah kehidupan kami menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, yang murah hati. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa saat ini ya Bapa di surga untuk bangsa negara kami yang kami cintai ini Tuhan, Indonesia. Memberkati untuk memerintah akan bangsa ini Tuhan. Kau pimpin untuk Bapak Presiden kami, Kau jamah dia Tuhan. Terus Kau urapi dia dalam memimpin bangsa ini lebih baik lagi, dan biarlah maju bangsa negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin akan COVID-19 yang sekarang ini sedang dijalankan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap para dokter yang menyuntik atau memberikan vaksin kepada masyarakat, Tuhan tolong biarlah kiranya mereka Kau berikan hikmat-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, untuk mereka memvaksin dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan semua yang mau divaksin juga tidak berdampak yang bukan, tapi mereka menjadi sehat, lebih kuat lagi, karena Tuhan yang memberikan akan orang-orang yang menemukan
menemukan vaksin itu adalah karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kepintaran bagi mereka semua Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Kau pakai gereja GBI Augustine itu menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kau berkati gereja ini Tuhan. Kami ingin sekali gereja ini semakin hari semakin maju, semakin berkembang. Terlebih lagi kami merindukan akan tempat yang menetap untuk GBI Augustine ini Tuhan. Tolong Tuhan, kami memohon dengan penuh permohonan kami yang sangat dalam kepadamu Tuhan, untuk tempat yang tetap untuk GBI Augustine ini Tuhan. Biarlah kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya untuk GBI Augustine ya Bapa. Dan nama Tuhan dipermuliakan sehingga banyak pelayanan-pelayanan yang akan lebih berkembang lagi, banyak yang akan lebih lagi Tuhan untuk menjadi berkat baik pelayanan sekolah minggu maupun juga pelayanan-pelayanan yang lain, remaja, pemuda, baik bukan kebaktian yang lain itu, karena kami nantinya akan mendapatkan tempat yang tepat Tuhan yang darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk gembala sidang kami dan keluarganya, untuk Pak Titus dan Ibu serta juga anak-anaknya Tuhan, berkati, kau berikan kesehatan, terus kau pakai hamba-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang, memimpin kami jemaat-jemaat GBI Augustine dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang hadir saat ini ya Bapak, baik yang ada di gereja ini atau di GBI Augustine ini, terlebih juga yang ada di rumah Tuhan, mereka yang bersama-sama beribadah dengan kami melalui online juga Tuhan, kau berkati mereka juga, berkati kami semua, lindungi dan tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu sehingga kami boleh diberikan kesehatan, kami dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami sehari-harinya dengan baik, dan itu semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kami ada di sini untuk memuliakan nama Tuhan. Jamah kami semua ya Bapak, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami bersyukur ibadah ini boleh selesai, itu karena anugerah Tuhan, itu karena kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Sebab Kau Besar Perbuatanmu Jaya. Nanti doa berkat oleh Bapak Pendeta Titus. Haleluya. Mari kita angkat tangan, kita katakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti
di dalam sorga, Engkau yang berfirman bahwa ibadah itu mengandung janji. Ketika kami di bumi, ketika kami di sorga, biarlah janji-Mu menyertai setiap kami anak-anak-Mu yang datang untuk memuji dan menyembah dan beribadah kepada-Mu. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Aktivitas kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, arahkan hati kita pada Bapa di surga. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Bapa di surga menyertai kita dengan berkat-berkatnya. Kesehatan kita diberkati, pekerjaan kita, pelayanan kita, bahkan keluar masuk kita dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Nanti Vera juga bisa.